Sulung memanggil anggota perindukan mengelilingi standar bendera. Siaga! Siap! Ibunda dijemput oleh sulung dan mengambil tempat yang sudah dipersiapkan. Lapor, Bunda diminta untuk menjadi pembina upacara. Bunda menugaskan sulung untuk mengambil bendera merah putih. Sulung, tolong ambilkan bendera. Ibunda mengucapkan Pancasila yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibunda menugaskan sulung membacakan Dwi Dharma Pramuka diikuti oleh seluruh peserta upacara. Sulung, tolong bacakan Dwi Dharma Pramuka. Dwi Dharma. Dwi Dharma. Siaga itu. Siaga itu. Berbakti pada ayah dan bundanya. Berbakti pada ayah dan bundanya. Siaga itu. Siaga itu. Berani dan tidak putus asa. Berani dan tidak putus asa. Ibunda menugaskan sulung untuk kembali ke barisan. Sulung, kembali ke barisan. Ibunda memberikan pengarahan. Salam Pramuka. Anak-anakku, walaupun secara daring kita mengadakan pramuka, Bunda berharap kalian mengikutinya dengan sikap yang tertib, sikap yang penuh dengan semangat, supaya semuanya berjalan dengan baik. Nanti ayah Bunda akan menjelaskan kepada anak-anak. Bunda berharap bahwa kalian mengikuti dengan baik. Terima kasih. Tepuk pramuka. Salam Pramuka. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi dalam Ekskul Pramuka di semester yang kedua bersama Bunda dan Nah, kali ini kita akan belajar tentang kebudayaan di Indonesia. Apa saja sih Yanda yang akan kita bahas kebudayaannya? Yang pertama kita akan mempelajari apa itu kebudayaan, dan selanjutnya kita akan mempelajari 7 kebudayaan yang mewakili dari 7 pulau. Oh, seperti itu ya Yanda ya. Berarti banyak sekali ya yang akan anak-anak ketahui tentang budaya Indonesia ya. Oke, nah sebelum kalian akan menyimak materi tentang budaya Indonesia, kita akan membaca Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kita undang anak-anak untuk berdiri ya. Oke, semuanya berdiri dan selamat membaca Dwi Satya dan Dwi Dharma.
Ya, anak-anak tadi sudah membaca Dwi Satya dan Dwi Dharma. Sekarang Ya, anak-anak akan menyimak materi pembelajaran tentang kebudayaan di Indonesia ya Yanda ya. iya. Oke, selamat menyimak ya. Budaya Indonesia, pengertian budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budiyaya, yang merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Bentuk lain dari kata budaya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris yaitu culture dan bahasa lain culture. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas, mengenal, dan melihat contoh-contoh budaya yang ada di Indonesia. Namun, tidak semua kebudayaan dari masing-masing daerah akan dibahas karena banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia dengan keberagaman budayanya. Nah, sekarang mari kita melihat budaya yang mewakili pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kalian dapat melihat budaya-budaya tersebut dari peta konsep berikut ini. Kebudayaan Batak. Suku Batak merupakan salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak adalah Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Suku Batak mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Saat ini, pada umumnya, orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi, ada pula yang menganut kepercayaan tradisional yakni tradisi Malim, atau penganutnya disebut Parmalim, dan juga menganut kepercayaan animisme. Walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini semakin berkurang, adapun berikut adalah contoh dari kebudayaan Batak. A. Bahasa. Penuturan bahasa Batak dibagi menjadi dua kelompok. Di bagian utara, yakni mencakup Karo, Pakpak, Dairi, dan Alas Kluet. Sedangkan di bagian selatan mencakup Toba, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Tradisi. Contoh tradisi suku Batak adalah Mangulosi yang artinya memberikan ulos sebagai lambang kehangatan dan berkat bagi yang menerimanya. Dalam hal Mangulosi, ada aturan yang harus ditaati yakni hanya orang yang dituakan yang dapat memberikan ulos. Misalnya orang tua mangulosi anaknya. Tetapi seorang anak tidak bisa mangulosi orang tuanya. Mangulosi dapat ditemukan pada acara antara lain ketika anak lahir, bayi akan menerima ulos parompa. Pada saat anak laki-laki melaksanakan pesta pernikahan, dia akan menerima ulos hela dari mertuanya. Pada saat meninggal dunia, akan menerima ulos saput. Lagu daerah. Contoh lagu daerah Batak adalah Rambadia. Lagu Rambadia merupakan salah satu daerah Tapanuli, Sumatera Utara yang diciptakan oleh Ismail Hutajulu. Makna lagu Rambadia adalah mendeskripsikan tentang tegur sapa orang Batak dengan orang baru, atau bisa dikatakan ucapan salam kenal orang-orang Batak kepada orang baru atau pendatang yang datang ke tanah Batak. Berikut adalah lagu Rambadia dari Sumatera Utara. Selamat mendengarkan.
Kebudayaan Jawa. Suku Jawa dalam bahasa Jawa Nongko, Wong Jowo, bahasa Jawa Kromo, Tiang Jawi merupakan suku bangsa terbesar di Indonesia pada tahun 2010. Setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Mayoritas orang Jawa beragama Islam dengan beberapa minoritas lain seperti Kristen, Kejawen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, peradaban orang Jawa telah dipengaruhi oleh lebih dari 1000 tahun interaksi antara budaya Kejawen dan Hindu Buddha, dan pengaruh ini masih terlihat dalam sejarah budaya, tradisi, dan bentuk kesenian Jawa. Adapun berikut adalah contoh dari kebudayaan Jawa. Bahasa Jawa dituturkan oleh masyarakat Jawa di wilayah bagian tengah dan timur Pulau Jawa. Bahasa ini dikenal mempunyai jumlah besar kata serapan dalam bahasa Sanskerta, terutama ditemukan dalam sastra Jawa. Hal ini bermula karena sejarah panjang pengaruh Hindu dan Buddha di Jawa. Berikutnya tradisi. Budaya Jawa secara garis besar dapat dibagi menjadi 3, yaitu budaya Banyumasan, budaya Jawa Tengah sampai Yogyakarta, dan budaya Jawa Timur. Budaya ini mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Contoh budaya Jawa yang kepopulerannya telah dikenal sampai mancanegara adalah wayang kulit, keris, batik, kebaya, dan gamelan. Berikutnya, lagu daerah. Contoh lagu daerah Jawa adalah Gambang Suling. Lagu Suara Suling atau lebih banyak dikenal dengan judul Gambang Suling merupakan lagu daerah Jawa Tengah yang diciptakan oleh Kinarto Sabdo sebagai ungkapan kekaguman dengan alat musik seruling yang menghasilkan suara yang indah. Berikut adalah lantunan lagu Gambang Suling dari Jawa Tengah. Selamat mendengarkan. Kebudayaan Dayak. Suku Dayak adalah nama yang diberikan penjajah kepada penghuni pendalaman Pulau Borneo yang mendiami Pulau Kalimantan. Menurut sensus Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2010, suku bangsa yang terdapat di Kalimantan, Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu suku Banjar, suku Dayak Indonesia, 268 suku bangsa, dan suku asal Kalimantan lainnya, seperti non-Dayak dan non-Banjar. Dahulu sebagian besar masyarakat Dayak beragama tradisional bernama Kaharingan. Namun kini mayoritas Dayak memilih kekristenan, dengan minoritas lain seperti Islam, Buddha, Hindu, dan masih ada yang mempertahankan agama Kahangiran tersebut.
Ada berikut adalah contoh dari kebudayaan Dayak. Bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku Dayak adalah bahasa Ngaju yang masuk ke dalam kategori bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh suku Dayak Ngaju di daerah aliran Sungai Kapuas, Kahayan, Katingan, dan Mentaya di Provinsi Kalimantan Tengah. Jumlah penggunanya lebih dari 1 juta orang termasuk di dalam dialek Bakumpai, Mengkatip, dan Mendawai. Tradisi, suku Dayak memiliki tradisi yang dapat dikatakan cukup unik, yaitu memanjangkan telinga mereka, terkhusus bagi para perempuan. Menurut mereka, semakin panjang telinga mereka, maka dirinya akan semakin cantik. Tradisi ini digunakan untuk menunjukkan status bangsawan dan melatih kesabaran. Sedangkan bagi laki-laki suku Dayak, mereka akan melukiskan tato pada tubuh mereka sebagai simbol dari berbagai hal seperti kekuatan, hubungan dengan Tuhan, perjalanan kehidupan, dan masih banyak lagi. Lagu daerah. Contoh lagu daerah Dayak adalah Sungai atau Aek Kapuas. Lagu ini berasal dari daerah Kalimantan Barat yang menceritakan tentang Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini merupakan sungai terpanjang yang ada di Kalimantan Barat, bahkan termasuk secara nasional. Lagu Aek Kapuas diciptakan oleh Paul Putra Frederick. Berikut adalah lagu Aek Kapuas dari daerah Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Sampan laju dari hilir sampai ke hulu. Sungai Kapuas sungguh panjang dari Dolok membelah kota. Tak disangka dulu hutan menjadi kota. Ramai penduduknya, Pontianak nama kotanya. Sungai Kapuas punya cerita, bila kita minum airnya, biarpun pergi jauh ke mana, sungguh susah nak ngelupakannya. Kebudayaan Bali. Suku Bali atau bahasa Bali, anak Bali, Wong Bali atau Krama Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali yang menggunakan bahasa Bali dengan mengikuti budaya Bali. Menurut hasil sensus penduduk 2010, ada kurang lebih 3,9 juta orang Bali di Indonesia. Sebagian besar suku Bali menganut kepercayaan Hindu aliran Siwa Buddha yang berbeda dengan aliran Hindu yang berada di India. Adapun berikut contoh dari kebudayaan Bali. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Bali. Di Bali sendiri, bahasa Bali memiliki tingkatan penggunaannya. Misalnya, ada yang disebut Bali Alus, Bali Madya, Bali Kasar. Hal ini terjadi karena pengaruh bahasa Jawa menyebar ke Bali sejak zaman Majapahit. Yang berikutnya, tradisi. Contoh tradisi suku Bali adalah tradisi potong gigi, diperuntukkan bagi masyarakat Bali yang sudah menginjak umur dewasa. Tujuan diadakannya upacara potong gigi adalah untuk mengendalikan sifat-sifat buruk yang ada dalam manusia, seperti hawa nafsu, tamak, kemarahan, iri hati, dan lainnya. Tradisi yang lain terkenal adalah tradisi ngeben
yakni membakar jenazah yang berada dalam peti di dalam sebuah patung lembu dengan tujuan mengantarkan jenazah tersebut ke kehidupan mendatang. Berikutnya, lagu daerah. Contoh lagu daerah Bali adalah Ratu Anom. Lagu ini barangkali sudah sangat familiar di telinga orang-orang Bali. Ratu Anom merupakan lagu daerah Bali yang biasa dinyanyikan di lingkungan rumah ataupun sekolah oleh anak-anak Bali. Dengan nadanya yang khas dan syahdu, lagu ini biasa diperdengarkan sebagai pengantar tidur anak-anak. Berikut adalah lantunan lagu Ratu Anom dari Bali. Selamat mendengarkan. Kebudayaan Minahasa. Suku Minahasa adalah kelompok etnis yang berasal dari Semenanjung Minahasa di bagian utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Wilayah tempat bermukim mayoritas orang Minahasa adalah Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kota Manado, dan Kota Tomohon. Mayoritas orang Minahasa menganut agama Kristen Protestan. Berdasarkan sensus penduduk 2010, persentase penduduk kabupaten dari kota Minahasa Raya yang menganut agama Kristen Protestan adalah 74%. Adapun berikut adalah contoh dari kebudayaan Minahasa. Bahasa. Penuturan bahasa-bahasa yang ada di Minahasa terdiri dari bahasa Bantik, bahasa Ponosokan, bahasa Ratahan, bahasa Tombolul, bahasa Tondano, bahasa Tonsawang, bahasa Tonsea, dan bahasa Tontembuan. Tradisi. Contoh tradisi budaya Minahasa adalah tari cakalele, merupakan tarian yang meniru perilaku yang dilakukan oleh para leluhur ketika melawan musuh yang diperagakan melalui tarian. Tari cakalele adalah sebuah kesenian orang Minahasa yang secara tradisional sering dimainkan warga Manado pada acara tertentu, seperti pagelaran seni budaya atau saat menyambut tamu. Lagu daerah. Contoh lagu daerah adalah O Inani Keke. Nyanyian O Inani Keke adalah sebuah lagu daerah berbahasa asli Manado dan berasal dari Provinsi Sulawesi Utara. Adapun lagu yang diciptakan oleh R.C. Harjo Subroto. Makna yang terkandung dalam lagu O Inani Keke adalah rasa sayang kepada anak yang sangat disayangi oleh seorang ibu. Akan tetapi, sang anak ternyata justru menganggap bahwa rasa kasih sayang ibunya sebagai rasa kemanjaan yang pada akhirnya tidak terdapat timbal balik jalinan rasa kasih sayang dari ibu dan anaknya tersebut. Berikut adalah lagu O Inani Keke dari daerah Minahasa. Selamat mendengarkan ya.
kebudayaan Ambon. Suku Ambon atau orang Ambon adalah sebuah suku campuran Austronesia dan Papua yang berasal dari Kepulauan Ambon Sliase dan sisi barat Pulau Seram. Suku Ambon sangat agamawi. Penduduk Kristen dan Islam di antara suku Ambon berimbang jumlahnya. Islam dibawa oleh para pedagang Arab dan Jawa. Sementara Kristen datang dalam dua gelombang. Pertama, Katolik Roma yang dibawa oleh bangsa Portugis, dilanjutkan oleh Protestan yang dibawa oleh Belanda sejak zaman VOC. Walaupun kedua agama tersebut merupakan agama utama suku Ambon, mereka sendiri masih menjalankan beberapa peninggalan kepercayaan asli mereka. Pemujaan roh nenek moyang yang mereka perlu peluk sebelum datangnya kedua agama tersebut ke Maluku. Adapun berikut adalah contoh dari kebudayaan Ambon. Yang pertama, bahasa. Bahasa utama yang dituturkan oleh suku Ambon adalah bahasa Ambon atau Melayu Ambon, salah satu bahasa dari rumpun Austronesia. Bahasa Ambon terpengaruh kuat oleh bahasa Portugis. Dapat dilihat dari banyaknya kosakata Portugis yang terserap. Berikutnya, tradisi. Bambu gila adalah tradisi Maluku yang erat dengan hal mistis. Di Pulau Ambon, pertunjukan bambu gila bisa ditemukan di Desa Liang dan Desa Mamalang. Pada tradisi ini, beberapa laki-laki gagah harus mampu menahan bambu yang akan meronta dengan sangat ganas karena adanya roh di dalam bambu tersebut yang telah dimasukkan oleh seorang pawang. Roh itu akan meronta dan membuat para penahan bambu terlempar ke sana kemari. Namun para penahan harus mampu menahan bambu sampai roh itu bisa ditenangkan oleh sang pawang. Berikutnya, lagu daerah. Salah satu lagu daerah Maluku adalah Buka Pintu. Jika melihat liriknya, lagu ini cukup menggelitik. Ceritanya adalah tentang seorang dengan kata ganti orang pertama yang bernama Beta. Beta dalam bahasa Indonesia berarti saya. Beta meminta tolong kepada seorang perempuan untuk membuka pintu karena ada anjing sedang menggonggongnya. Sudah digonggong anjing, hujan pula. Tapi meski sudah berkali-kali minta dibukakan agar bisa masuk menghindari anjing dan berteduh dari hujan, nona ini tidak juga membukakan pintu. Mau mendengarkan lirik lagunya? Mari sekarang kita dengarkan lantunan lagu Buka Pintu dari Maluku. Nona beta adalah di muka
Kebudayaan Asmat. Suku Asmat adalah suku dari Papua. Suku Asmat dikenal dengan hasil ukiran kayu yang sangat unik. Populasi suku Asmat terbagi dua, yaitu yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di bagian pedalaman. Suku Asmat adalah suku yang menganut animisme minoritas. Sampai pada masuknya para misionaris pembawa ajaran baru, maka mereka mulai mengenal agama lain selain agama nenek moyang. Dan kini, masyarakat suku ini telah menganut berbagai macam agama seperti Kristen Protestan, Kristen Katolik, bahkan Islam. Adapun berikut adalah contoh kebudayaan Asmat. Bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku Asmat adalah bahasa Asmat Kamoro, yang termasuk ke dalam kategori rumpan bahasa Trans-Nugini. Namun dalam realitanya terdapat lebih dari 270 bahasa di Papua, khususnya pada bagian barat. Tradisi. Bagi suku Asmat, kematian bukanlah hal yang alamiah, namun dipandang adanya roh jahat yang mengganggu orang meninggal tersebut. Oleh karena itu, bila ada kerabat yang sakit, maka mereka akan memagari rumahnya dengan pohon nipah agar roh jahat tidak dapat mendekati si sakit. Jika orang sakit itu meninggal, mereka akan berebutan memeluk dan keluar untuk menggulingkan badannya dari lumpur. Selanjutnya, mayat akan diletakkan di atas para anyaman bambu sampai membusuk. Tulang-tulangnya akan disimpan di atas pokok-pokok kayu, sedangkan tengkoraknya akan dijadikan bantal sebagai bentuk kasih sayang terhadap orang yang sudah meninggal. Lagu daerah. Contoh lagu daerah yang berasal dari daerah Papua adalah Sajojo. Lagu Sajojo merupakan salah satu lagu daerah Papua yang terkenal di seluruh Indonesia. Lagu seorang gadis nan ayu dan jelita yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Karena kecantikannya pula, gadis ini menjadi kembang desa. Banyak sekali laki-laki yang mengaguminya, bahkan mengejar-ngejar gadis ini untuk mengajaknya jalan-jalan. Berikut adalah lantunan lagu Sajojo dari Papua. Selamat mendengarkan ya. Nah, demikian adalah contoh ketujuh perwakilan budaya dari ketujuh pulau yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi budaya lain yang terdapat di Indonesia. Bagaimana cara agar kita dapat melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia tersebut sebagai warisan bangsa kita? Berikut adalah beberapa contohnya. 4. Mengikuti kegiatan bertema budaya atau pertukaran budaya. Bergabung dalam komunitas budaya. Bergabung dalam komunitas budaya. Memposting kesenian lokal di media sosial. Menggunakan produk budaya lokal khususnya jika kita berada di luar negeri. Menjadikan budaya lokal sebagai ciri khas identitas kebangsaan. Menginovasi kebudayaan tradisional dengan kesenian modern. Oke, Yanda, demikian materi pembelajaran kita untuk episode Salmita tentang budaya Indonesia sampai di sini ya, Yanda ya. Iya. Setelah itu apa yang harus anak-anak lakukan, Yanda? Selanjutnya, anak-anak bisa bertanya atau berdiskusi bersama wali kelas kalian masing-masing. Oke, jadi selamat berdiskusi bersama wali kelas kamu dan kita akan jumpa lagi di